Ya malam om, ini saya baru dapet Pilano second tahun 2022 ya. Saya dapat second, harganya murah, kilometernya baru 10.897. Ini saya mau tes fuel to fuel. Besok saya mau bawa ke Jakarta. Nanti saya bawa ke pom bensin, saya isi sampai luber, sampai bibir tangki. Terus besok PP habis berapa liter saya ukur om ya. Ini katanya irit sih katanya, nanti kita tes ya. Ya, ini saya ngetesnya berdua om ya. Kita tes jalan nih berdua. Ini kalau sinar lampu dekatnya nih, lumayan sih lampu dekatnya terang ya, tapi tipis, nggak tebel. Nah ini sorot sinar lampu jauhnya. Oh, lampu jauhnya ke muka ya. Jadi pergunakanlah lampu jauh dengan baik. Ya oke om, ini saya boncengan sepintas ini jauh lebih pendek ya dibanding Yamaha Grand Pilano saya kemarin ya. Tapi joknya sih lebih enakan Pilano ya dibanding ini. Joknya loh, ini berasa lebar tapi agak pedes gitu loh, dikit sih. Mungkin kalau besok dites jauh baru kerasa nih pedesnya gimana. Suspensinya mirip Pilano, mirip Pilano ya, karakternya Steve Yamaha lah. Bicara lembut masih lembutan Max 2 sih suspensinya. Oke, ini udah diisi penuh om ya. Tuh luber tuh, kelihatan nggak tuh? Nah itu bensin ya om ya. Tuh luber nih isinya 4,44 liter pertama om ya. Kita lihat di depan sekarang mulai start di angka 10907. Tripnya saya nolin dulu ya. Oke. Besok kita tes ya sampai berapa kilo, ntar kita isi lagi. Ini tripnya saya nolin om ya. Kita mau di angka 0 ya. Ya om, udah nempuh jarak 18,3 kilo. Ya 18,3 kilo dari isi bensin semalam. Ini tujuannya ke arah Jakarta PP. Mungkin bisa 100 kilo, ntar saya isi bensin lagi om ya. Ketemu tuh, beneran irit kan nih klaimnya nih ya. Baru 34 kilo udah pegel ya. Biasa pakai motor gede om, suruh pakai motor begini kayak enak kok kakinya. Tapi asik sih, kecil, jadi buat selap-selip di kemacetan gini tuh pas banget ya kalau buat saya gitu. Tapi ya itu sih karena posisi duduknya kurang rileks, jadi gampang pegel. Udah gitu ketambahan joknya lumayan agak keras dan suspensinya juga ya ciri khasnya Yamaha Steve. Jadi ya begitulah. Mobilnya pink. Pink. Nah itu kalau asis jalan begitu om ya, ada muternya om ya, asisnya jalan. Kayak error ya, 60 kilo belum turun. Apa jangan kayak Pilano nih, sampai 90 kilo baru turun 1 bar. Ya wis lah, jalanin aja. Lanjut om, nih udah di flyover Senen om ya, arah pulang Citayam. Ya ini saya di daerah Pasar Minggu Baru, lagi sholat maghrib om ya. Jarak tempuhnya sudah 72 kilo loh. Nih bentar ya, udah 72,2 kilo dan ini masih belum turun. Penasaran gak sebenarnya ini bisa berapa kilo ntar nih 1 liternya. Setelah 84 kilo, 84,1 kilo alias sudah sampai di Margonda Depok lagi om. Jadi dari Citayam tadi saya ke Mangga Besar PP sampai Depok lagi 84,1, baru dia turun 1 bar, om, 84 kilo lebih. Set dah. Nggak tahu ya ini antara bar penunjuknya yang error apa memang motornya irit. Udah nanti gini aja, sampai pom bensin yang semalam saya ngisi, saya isi full lagi. Kalau bisa di nozzle yang sama, jadi ketahuan tuh ya. Ya, jadi ini 84 kilo lebih baru turun 1 bar. Nanti saya isi di pom bensin dan nozzle yang sama, baru ketahuan tuh full to fullnya berapa ya. Oke lanjut. Nah ini di pom bensin yang sama dan di nozzle Pertamax yang sama juga, pom bensin Citayam. Saya ngantri di Pertamax ya, karena saya selalu ngisi Pertamax. Oke, nanti saya video lagi kalau sudah penuh. Di nozzle yang sama om ya. Tuh. Luber dan ini agak tumpah sedikit gimana ya. Anggap aja 0,1 liter ya. Ini 1,49. Anggaplah 1,4 ya. 1,4 liter. Nempuh jarak berapa sih? Nah, dulu om ya. Ini tadi mbaknya ngeleng, mungkin disangkanya kosong. 95,6 menghabiskan 1,4 liter. Saya bagi dulu ya.
Saya agak maju dikit om ya. 95,6 km menghabiskan 1,4 liter pertama. Ketemunya 168, hampir 169. Satu kata sih om, iritnya gila sih asli. Ini motor second, perawatannya juga saya nggak tahu orang sebelumnya, dan saya bawanya ya standar sih, nggak di eko-eko reading. Kadang kenceng juga, saya juga nggak suka kenceng sih, standar aja Jakarta. 168,5 satu 168,5 1 liter, cuman satu kata sih om. Ini motor irit, sayangnya ya nggak nyaman gitu loh, kurang nyaman. Andai kata ini bisa lebih nyaman mungkin jos sih. Ini fix lah, udahlah dipiara deh ini motor dah, asli. Iritnya udah dapet, tinggal dirawat dan dibikin nyaman, pasang latek atau gimana gitu kan biar. Ini Polytron saya nempuh 92 kilo om ya. Baterainya sisa 12%. Ini saya mau ngecas dulu om ya, udah dicolokin tuh. Ntar ini colokin dulu ke sini. Terus ntar ini kita ini om, reset. Ya, nih kita reset ya. Nah, tuh reset ya. Dari 0 ya. Tuh. Berapa watt? Nanti kebaca ya, tuh. 800 watt om ya. Kita lihat KWH-nya, KWH-nya 002. Nanti berapa menit ya, atau berapa jam. Ini voltasenya, ini ampernya, wattnya 800 om ya. Oke, kita lihat nanti ya. 4 jam 8 menit dan menghabiskan 3,453 kWh untuk jarak tempuh 92 kilo si Polytron Fog R ini ya om ya. Jadi 3,453 kWh dan 4 jam 8 menit untuk ngecasnya. Oke, selamat malam om. Kali ini saya mau ngambil kesimpulan nih antara dua motor ini, Yamaha Fazio second dan Polytron Fog R second. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pengetesan. Si Fazio ini tembus 1 liter 68,5 km pertamax ya om ya. Kalau si Polytron Fog R ini dengan kemarin saya jarak 92 kilo ini dicas 4 jam menghabiskan 3,5 kWh. Sebenarnya sih 3,453 ya, kita buletin aja lah 3,5 kWh. Terus nanti saya konversi, saya hitung-hitung berapa sih penghematannya. Jadi lebih worth it mana, Fog R yang listrik atau Fazio ini yang katanya sih hybrid ya. Tapi memang hybrid sih, hybridnya efektif sih kalau buat saya. Karena 68,5 kilo ini saya pakai Brookman, pakai Suzuki Address, pakai Nek 2 nggak pernah tembus segitu. Paling hebat 50-an kalau saya pakai motor Suzuki saya om ya. Kemarin saya pakai Vilano bisa sih 68 juga ya waktu awal-awal, tapi awal. Ini motor bekas om, saya beli second tahun 2022. Oke lah, lanjutlah ke penghitungan nih. Saya bukan tipikal orang yang rapih, jadi saya ngitungnya begini aja om ya. Pakai kertas sambil saya bacain sambil kita bahas. Perhitungan medit. Fazio second tahun 2022 saya dapat second 13,7 juta. Polytron second 2023 saya dapat second 8 juta. Kita gini om, konsumsi BBM 1 liter 68,5 dengan pertamax. Jadi jatuhnya kalau pakai pertamax 1 km itu Rp184. Kalau pakai Pertalite 1 km Rp146. Oke, kalau Polytron karena ini listrik, ini lebih rumit perhitungannya om.
saya dapat second 8 juta, memang jauh lebih murah ya. Konsumsi listrik buat jarak kemarin 92 kilo itu 3,5 kWh. Kalau kita di rumah listrik 900 watt itu 1.500 1 kWh-nya. Jadi kita butuh itu 5.250 buat 3,5 kWh. Dan kalau itu kalau di rumah Om ya, kalau di SPKLU ternyata beda lagi, 1 kWh-nya 2.500. Nah itu jadi kalau di SPKLU kita membutuhkan 8.750 rupiah kalau kita ngecas di SPKLU. Tapi ingat ya, Polytron ini sewa baterai 1 bulannya 200.000. Jadi dipakai nggak dipakai, 1 hari kita harus membayar 6.670 rupiah per hari. Otomatis semakin jauh jarak yang kita tempuh akan semakin untung, tapi semakin sedikit ya kita rugi gitu Om ya. Biaya ngecas di rumah per kilometer 5.250 tadi ya, yang 3,5 kWh ini kita bagi 92. Jadi biaya per kilometernya itu membutuhkan 57 rupiah. Itu hanya untuk ngecas di rumah dan antara konsumsi listrik sama jarak tempuh itu ketemu 57. Kalau kita ngecas di SPKLU karena lebih mahal, jadi 8750 ya kan, dia 1 kWh-nya 2.500 ya, jadi lebih mahal. Itu jadi jatuhnya 95 rupiah per kilometer. Ini baru dari komponen listriknya saja. Dari biaya sewa, oke. Per hari itu kita harus mengeluarkan 6.670 ya. Kita bagi 92 km. Jadi 1 kilometer kita harus bayar 72,5 rupiah per kilometer. Oke, kita sub aja ya. Kalau kita ngecas di rumah dan sewa 57 ya. 57 rupiah ditambah 72,5 akan ketemu 129,5 rupiah per kilometer kalau kita ngecas di rumah. Kalau kita di SPKLU 95 nih ya, 95 yang ini nih 95 ya, ditambah biaya hitungan sewa jadi 167,5. Kita bandingin Om sama ini ya. Yang 184. Oke, kita turun di sini ya. Pak Gio, kalau 184 kita kurangin sewa di rumah, kita menghematnya 54,5 rupiah per kilometer dikali 92. Jadi kalau pakai Fajio dibandingin dengan ngecas di rumah, ini hematnya untuk jarak tempuh 92 kilo itu 5.000 rupiah. Kalau ngecasin di SPKLU yang KWH-nya lebih mahal, ya ini kan tuh ya 184, ini 184 yang ini ya. Dikurangin 167,5 nih ya, 167,5 akan ketemu 16,5 rupiah per kilometer dikali 92. Jadi kita hematnya 1.500 kalau kita ngecas di SPKLU. Masih lebih hemat sih, ngecas di rumah hemat 5.000, kalau ngecas di SPKLU hemat 1.500. Tapi sebentar. Hitungan waktu, kalau ngisi pertama udah pastilah nggak akan antri, paling 2-3 menit udah beres. Kalau ngecas di rumah 4 jam 8 menit, pakai charger bawaan dan butuh daya 900 watt. Kalau kita ngecas di SPKLU pas charging cuma 1,5 jam, tapi dayanya membutuhkan 3.780 watt. Dan kita harus beli fast charging lagi. 45 ampere tuh harganya segini Om, 2,7 sampai 2,9 juta di online shop. Dicek aja, dicek. Kesimpulannya yang nggak mau ribet nunggu ngecas 1,5 sampai 4 jam, ya isi pertama aja. Selisihnya ya hematnya cuma segini kok. Ya per hari ya duit segitu ya. Kalau buat beli ale-ale cuma dapat 2 biji masih kurang kan 100.000 ya. Untuk jarak tempuh kurang lebih segini ya. Tapi kalau kita ngecas di rumah kan hematnya 5.000, tapi ngecasnya 4 jam. Itu jadi harus malam, hematnya 5.000. 5.000 kalau buat beli nasi uduk paling pakai gorengan. Itu pun di pinggiran Jakarta. Anda isi pertalite. Kalau kita isinya pertalite Om ya nih, pertalite yang cuma 10.000 per kilo, lebih murah lagi, 146 rupiah doang. Kalau isi pertalite tuh 146 pakai Pajio, semakin dikit lagi selisihnya dengan Voker. Memang masih lebih murah Voker ini Om, yang cuman ketemu segini nih 129 masih lebih murah ya kan, ini 1.4. Nah tapi kalau dengan ngecas di SPKLU lebih mahal ya tuh ya, karena dia ada di SPKLU itu 1 kWh-nya lebih mahal dan ada biaya sewa gitu loh. Oke, jadi saya bukan fanatik mesin, tapi Voker ada kelebihan yaitu 1, zero emisi pasti, senyap, nggak ada getaran, nggak ada suara, dan nggak perlu antri BBM. Ini kan yang paling dibangga-banggakan kaum molis. Saya nggak perlu antri BBM ya, iya itu pilihan kok. Yang antri ya masih banyak kok, mungkin jauh lebih banyak gitu. Hanya cocok yang buat sabar nunggu 4 jam. Jadi begini Om, kata-kata terakhir itu bukan tendensius ya, tapi 4 jam ini kalau orang itu sehari aktivitas cukup dan ngecasnya malam, oke, efisien. Tapi kalau tidak cukup dengan jarak tempuh itu ya jadi nggak efisien secara waktu gitu. Oke, gitu Om ya. Jadi itu aja nih coret-coretan saya yang
Ya ini pendapat saya. Kalau nggak suka, nggak seneng, itu bukan urusan saya. Ini pendapat saya. Kalau cocok silakan, nggak cocok ya monggo. Jadi kesimpulannya buat saya, kalau mau simpel nggak perlu ribet, udah Pajio aja. Atau mesin yang irit lah. Memang saya ngebayangin gini om. Dengan hybrid yang hanya gimmick 3 detik ketika akselerasi itu bisa seirit itu gengsinya 168,5. Gimana kalau hybridnya ini saya perpanjang jadi 10 detik atau 15 detik dengan nanti kapasitas baterai diperbesar, apa nggak lebih irit lagi? Andai kata ada mesin yang bisa 1 liter pertalite bisa 100 kilo, kayaknya molis jadi nggak laku deh. Kecuali memang dipaksa untuk pakai molis karena ada kepentingan seseorang, yaitu mungkin lain cerita. Oke gitu om ya. Terima kasih dan selamat malam.